Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua di Ngaso Malam Kamis. Ngobrol asik sore sampai malam Kamis. Ini kegiatan kolaborasi antara Aksi Kamisan dan Kios Ojek Kios. Teman-teman, selamat datang di Kios Ojek Kios. Tentunya ini toko kopi, buku, dan musik favorit kita semua. Jangan lupa teman-teman yang di sini nanti bisa cek-cek koleksi bukunya, rilisan fisik musik, kopi, cookies dan lain-lain, yang semua tentu di bawah kurasi dan di bawah panduan dari teman-teman yang berkaca. Tepuk tangan dulu buat Kios Ojek Kios. Ini edisi spesial, kita memasuki satu momen yang penting, yakni 17 tahun Aksi Kamisan. Secara tanggal besok tuh tepat sama tanggal dimulainya aksi untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat tersebut di Indonesia gitu, yakni 18 Januari, dimulai di 2007 gitu. Jadi udah 17 tahun, besok 18 Januari 2024, aksi ke-802 kalinya. Tentu para keluarga korban pelanggaran HAM berat, para penyintas, dan kita warga yang peduli soal isu HAM, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia patut untuk terus merawat solidaritas kita semua agar apa yang kita cita-citakan, keadilan bagi kita semua, karena tentu kita juga menjadi korban sebab hidup dalam teror, dalam rasa takut bahwa keberulangan peristiwa-peristiwa mengerikan itu kembali terulang karena memang tidak ada evaluasi yang real dan nyata terhadap para pelaku dan juga institusinya gitu. Dulu ABRI, sekarang menjadi TNI dan Polri. Nah, kita di kali ini akan ngobrolin satu hasil pengamatan penelitian yang penting tentunya gitu, berdasarkan apa yang dilakukan oleh para keluarga korban pelanggaran HAM berat yang biasanya tergabung dalam satu komunitas bersama jaringan solidaritas keluarga korban untuk keadilan atau JSKK. Isinya ada Ibu Maria Katrina Sumarsi, Ibu dari Bernardus Norma Realno Irmawan atau Wawan, mahasiswa ekonomi Atmajaya, sayangnya harus menjadi korban di tragedi Semanggi 1 13 November 1998. Ada juga Suciwati, istri dari mendiang almarhum Munir Said Talib, aktivis hak asasi manusia yang prominent tentunya, mendirikan Kontras dan sejumlah inisiatif lain, sayangnya harus meninggal dunia dalam upayanya menimba ilmu ke Belanda, meninggal di atas pesawat di Garuda Indonesia tanggal 7 September 2004. Dan satu lagi presidennya adalah Pak Bejo Untung, salah satu penyintas tahanan politik di sejumlah tahanan seperti di Tangerang dan titik-titik lainnya, mengalami tahun-tahun masa remajanya dalam penjara tanpa proses pengadilan dan lain-lain. Juga menerima banyak apresiasi dan penghargaan dari kalangan internasional seperti Gwangju di Korea Selatan dan sejumlah apresiasi lainnya. Kali ini kita akan mendengarkan satu temuan menarik hasil pengamatan dari salah seorang peneliti yang juga banyak terlibat dalam dunia seni di Indonesia. Secara akademik, beliau menghabiskan waktu belajar di Departemen Hubungan Internasional di UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian juga aktif di sejumlah inisiatif ya, dan juga melanjutkan kuliah magisternya atau S2-nya di Kajian Budaya dan Media UGM, dan sekarang sedang mengambil program lanjutan nih, S3 Mas ya, di bahasa Inggris nih agak ribet. Dia doktoral di Theater and Performance program The Graduate Center City University of New York atau CUNY, NY ya kan? Ini NY-nya entah New Year atau New York, nanti bisa diklarifikasi Mas. CUNY ya. Jadi oh ya, selamat tahun baru juga buat teman-teman. Tentunya ini masih hari-hari awal di bulan Januari 2004. Semoga kita terus bertahan, bergandengan tangan. Seenggaknya nanti Februari 2024 di Hari Kasih Sayang juga ada satu momentum besar, yakni pemilihan umum gitu. Bebas teman-teman mau milih 1, 2, 3 ataupun nomor-nomor lain di pemilihan legislatif, ataupun karena semuanya bagus kita pilih semua juga boleh. Tapi kayaknya sih minimal kita datang ke TPS ya, supaya akhirnya suara-suara kita nanti nggak disalahgunakan gitu, karena potensi kecurangannya cukup tinggi kabarnya. Langsung aja nih kita akan dengerin pemaparan teman-teman dari sosok satu ini. Namanya adalah Mas Jonet Suryatmoko. Dulu sebenarnya saya ngeliat namanya pertama kali ada di flyer atau
poster publikasinya film Istilah Kata-Kata gitu. Wah, ada Donet Sudatmoko siapa orangnya, dan ternyata beberapa scene main di film itu ya Mas. Dan ternyata juga datang ke aksi Kamisan di beberapa kesempatan sejak tahun 2017, 2018 ya Mas. 2018 dan akan berbagi pengamatannya dari perspektif hal-hal yang tampak gitu dalam aksi Kamisan dan sejumlah gerakan lainnya di Indonesia, seperti para 9 Kartini Kendeng dari wilayah Rembang, Jawa Tengah yang seperti Jakarta melakukan aksi semen kaki dan lain-lain, serta apa yang pernah terjadi juga dalam sejarah politik warga di Indonesia gitu di tahun 60-an dan sebelumnya. Mas Wahid, tanpa berlama lagi kita beri tepuk tangan buat Mas Jonet. Baik, terima kasih Jali dan selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih Kios Do Chaos yang sudah bisa menjadi tuan rumah ini. Kolil yang mungkin ikut juga di dalam live IG menonton dari New York City sana, dan juga tentu saja Jali yang mau juga mendampingi saya untuk ngobrol bersama teman-teman ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan Jali, saya akan mencoba membagikan satu tatapan reflektif atas amatan dan keterlibatan saya di dalam aksi Kamisan. Tatapan ini sebetulnya bagian dari disertasi saya di Theater and Performance City University of New York atau CUNY yang mungkin agak bersilangan dengan training saya sebelumnya di ilmu politik di HUGM ya. Jadi di dalam program Theater and Performance ini disertasi saya ngomongin citizenship, sebetulnya performing citizenship atau kewarganegaraan, di mana saya ingin membayangkan atau menimbang ulang definisi dan arti citizen Indonesia pasca reformasi dalam perspektif performance studies. Nah, nanti saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana perspektif itu melihat citizenship. Bab pertama yang saya bahas di dalam disertasi itu adalah protes. Jadi performance yang kita bayangkan di dalam jurusan saya itu juga bukan hanya ngomongin performance atau pertunjukan dalam pengertian praktek artistik, tapi juga praktek sosial. Dan kita bisa melihat protes, aksi-aksi yang biasa dilakukan orang untuk melakukan artikulasi politik sebagai satu performance atau pertunjukan. Nah, dalam kacamata itulah sebetulnya kita bisa melihatnya lewat performance studies yang ingin saya bagikan. Momennya pas banget, jadi waktu Kamis lalu saya hadir, saya ketemu juga Jali, terus saya mengontak Kolil. Mungkin ada bagusnya saya berbagi ini, mengingat momentum 17 tahun pas, jadi kita semua yang biasa hadir di sana mungkin agak berjarak dan membayangkan apa yang bisa kita kembangkan atau timbang-timbang ulang dalam aksi itu terkait hubungannya dengan sosok ibu. Nah, jadi chapter pertama saya sebetulnya bukan hanya ngomongin protes, tapi protes yang dilakukan oleh ibu. Studi kasusnya adalah aksi Kamisan dan ibu-ibu Kendeng. Selama 1 jam ke depan kita bisa ngobrolin itu, jadi pancingan saya semoga tidak terlalu panjang sehingga kita bisa ngobrol, dan saya sangat berharap mendapatkan banyak masukan dan feedback dari teman-teman yang hadir di sini ya. Ada beberapa catatan lapangan yang ingin saya bacakan untuk memulai sehingga teman-teman bisa membayangkan bagaimana saya mengalami aksi Kamisan. Saya bacakan dulu, nanti saya elaborasi sedikit kenapa catatan itu muncul. 1 hari di bulan Agustus 2019, saya meminta taksi yang saya tumpangi berhenti di sisi barat laut ujung Taman Monumen Nasional. Dari sana, di sisi jalan Merdeka Barat yang sibuk dan bising, saya berjalan menuju kerumunan orang berbaju hitam di depan Istana Merdeka. Kerumunan ini terdiri lebih dari 100 orang yang membawa payung hitam, tengah melakukan aksi diam. Segera saja kesadaran saya berubah dari jalanan Jakarta yang berisik dan ramai ke dalam atmosfer upacara duka yang khidmat dan sunyi. Panas Jakarta segera terserap hijaunya Taman Monumen Nasional di belakang kami, menawarkan udara sejuk bagi siapa saja yang berada di kerumunan.
Saya merasakan sunyi dan duka, antara penuh kedamaian sekaligus menyakitkan. Rasanya seperti hadir di pemakaman banyak orang. Satu kesan yang muncul karena banyak foto orang-orang yang tersayang dan sudah meninggal dipegang oleh mereka yang berkerumun. Saya segera berbaur dengan mereka, meratapi kepergian orang-orang yang hanya saya kenal namanya lewat surat kabar. Kami berdiri tepat di antara satu bentuk kebesaran sejarah bangsa, lewat bangunan Istana Merdeka dan Monumen Nasional, serta kehadiran rakyat yang berduka, korban kekerasan, dengan wajah orang-orang tercinta yang dibunuh aparatus negara. Semuanya diselipkan di antara gedung-gedung tinggi penuh ornamen di pusat ekonomi dan pemerintahan Jakarta. Nah, ini catatan lapangan saya pada 2019. Terima kasih. Catatan ini dari situ saya ingin pertama membayangkan bagaimana saya masuk ke aksi kehamisan tidak dengan mencoba mengontak orang dari dalam. Saya tahu ada balik rumah di sana, berikut saya tahu ada leksi di sana, tapi saya ingin masuk untuk melihat seberapa terbuka sebetulnya satu aksi yang digelar di ruang publik bisa menerima orang yang mungkin tidak terhubung, tapi hanya nyambung secara aspirasi politik. Itu konsekuensi ada di ruang publik karena orang siapapun bisa masuk. Nah, kesadaran itu yang menurut saya ingin saya uji dengan saya memasukkan diri saya. Tidak ada yang saya kenal dan saya pelan-pelan masuk sampai akhirnya semakin kesini saya kemudian bisa ketemu dengan sebagian dari teman-teman yang setiap minggunya mengorganisir. Dalam konteks ini saya menjelaskan kenapa ibu penting dalam politik Indonesia dan juga kenapa nanti aksi Kamisan saya memakai satu catatan dalam konteks ibu. Saya bacakan catatan satu lagi, pendek, Januari 2023. Jadi tahun lalu ketika 16 tahun perayaan peringatan aksi Kamisan di tahun 2023. Setiap kali saya ikut aksi Kamisan, saya melihat Sumarsih dengan baju dan payung hitamnya. Hal ini segera mengingatkan saya pada ibu saya sendiri dengan payungnya. Di satu panas siang yang sangat menyengat, menyambut saya yang masih berumur 5 tahun kala itu pulang sekolah dari TK. Namun tidak seperti ibu saya, Sumarsih tidaklah menunggu anaknya pulang karena ia sudah meninggal. Sumarsih berdiri di sana setiap minggu selama 16 tahun seolah-olah menghadiri pemakaman anaknya dalam duka sekaligus kerinduannya pada keadilan. Kadang saya merasa kelelahan, marah, tapi aksi Kamisan ini selalu menguatkan. Begitu kira-kira kata Sumarsih suatu kali yang saya baca di media. Pada kesempatan lain ia berucap, "Saya mengubah kesedihan ini menjadi semangat berjuang." Ucapan ini mengkonfirmasi observasi saya pada kehadirannya dalam aksi protes tersebut. Posisinya sebagai ibu menggerakkan semangat juang dan daya tahannya untuk berdiri setiap minggu di sana. Nah, catatan ini mengingatkan posisi pintu masuk saya melihat Bu Marsih karena penting mengingatkan kita semua posisi ibu di dalam konteks politik Indonesia. Karena dia adalah figur yang sangat erat terkait dengan ideologi negara dari satu rezim ke rezim berikutnya. Dan di dalam konteks itu saya bisa menjelaskan misalnya pada tahun 59 ada dekret yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kemudian kita tahu Orde Lama ada banyak organisasi perempuan yang juga bergerak aktif dan dengan berbagai bentuk, baik itu yang dari berbagai ideologi yang sifatnya kadang-kadang juga sangat merujuk pada ranah-ranah domestik yang nanti ketika di dalam Orde Baru itu juga menjadi problematis lagi. Ibu saya sendiri dia bergerak misalnya di Wanita Marhenis. Saya tahu dia mengelola TK bersama teman-teman pada waktu itu. Jadi gerakan perempuan pada saat itu memang sangat dekat dengan apa yang disebut ranah domestik. Ketika Orde Baru, ideologi negara kemudian membuat perempuan berbeda lagi karena kemudian seperti yang disampaikan Julia Suryakusuma dalam konteks Dharma Wanita, konteks ibu selalu menjadi appendix dalam konteks Dharma Wanita. Jadi misalnya ada Jali sebagai pegawai negeri, istrinya meskipun namanya siapa, misalnya Ita atau Rani, dia tidak Tevita tidak akan dipanggil Tevita, tapi dia dipanggil sebagai Ibu Jali. Ya, dan itu kita bisa melihat hilangnya nama perempuan dan masuk sebagai appendix yang dilekatkan pada ibu. Nah, ideologi ini yang kemudian di dalam
akhir reformasi menjadi problematis. Kita bisa melihatnya dalam kasus Suara Ibu Peduli. Jadi di dalam catatan Garis Arifia misalnya, ada Suara Ibu Peduli untuk mengkonfrontasi otoritarianisme militer pada saat itu. Tapi yang dia bayangkan ibu juga sebetulnya adalah satu kamuflase politik, ya. Karena dibayangkan ibu juga adalah satu sosok yang terhormat, sekaligus juga lebih bisa masuk dan punya aspek yang mungkin bisa diterima lebih banyaknya. Nah, aspek ini yang sebetulnya kemudian nanti di dalam pasca reformasi justru malah dimunculkan lewat sosok-sosok seperti Bu Marsih misalnya dalam aksi Kamasan. Jadi bagaimana ranah domestik yang menggerakkan mereka sebagai latar belakang profil aktivis justru kemudian direngkuh karena membayangkan dia sebagai ibu, gitu, bukan dalam konteks misalnya sebagai feminis atau tokoh-tokoh pemikir perempuan, gitu, tapi justru sebagai ibu. Nah, konteks inilah yang kemudian saya lihat menarik di dalam konteks pasca reformasi. Dan itu sebetulnya juga dipicu pada aksi di studi kasus saya pada perempuan Kartini Kendeng, aksi Kartini Kendeng. Nah, mereka di dalam satu wawancara menegaskan kenapa ibu yang maju, karena kalau bapak kemudian kan jadi sangat provokatif. Jadi ibu memang dibayangkan sebagai sosok yang lebih bisa masuk dan punya keluasan untuk bergerak di dalam gerakan politik seperti ini. Nah, di dalam catatan aksi Kamisan sendiri kita juga melihat bahwa aksi Kamisan ini diinspirasi oleh Plaza de Mayo, Madre of Plaza de Mayo di Argentina. Kita bisa membayangkan dan sedikit membandingkan bagaimana keduanya menjadi tumbuh yang sama. Di dalam konteks ibu-ibu di Plaza de Mayo ada satu scholar Amerika Latin yang menyebutkan bahwa ibu-ibu ini dibayangkan permanently pregnant, jadi kayak mengandung terus menerus, nggak ada berhentinya begitu. Siapa yang dikandung di dalam konteks itu? Generasi dan pemimpin politik yang baru. Jadi dari gerakan perempuan bernama ibu di dalam konteks Plaza de Mayo, banyak pemimpin dan aktivis hadir. Kita bisa melihat kasus ini pada aksi Kamisan, karena kita juga melihat Kamisan 17 tahun tumbuh sebagai kampus politik. Teman-teman mungkin merasakan bagaimana setiap tahun generasi datang yang baru, mahasiswa mewawancarai, dan mungkin ada narasi-narasi yang tertumpuk oleh isu-isu lain tetap muncul di situ. Ada yang dari pegiat ikut kami sana jadi pejabat juga ada. Nah, itu nanti kita bicarakan lagi. Nah, jadi ada banyak sekali aspek di mana dalam konteks ini, konteks ibu nyambung dalam pengertian seperti itu tadi. Nah, di dalam kasus aksi Kamisan kita bisa melihatnya misalnya tadi aktivis muda dari berbagai kampus, wawancara jurnalis, kawan-kawan media, atau bahkan penelitian akademik yang kemudian saya lakukan yang tidak melulu melihat gerakan politik itu dalam kacamata politik tapi juga kultural. Kenapa ini menjadi catatan penting? Karena politik seringkali dianggap pragmatis dan fondasinya selalu goyang. Jadi kalau kita berdiri di atasnya dia selalu bergoyang karena ada banyak kepentingan di sana. Dan di dalam gerakan politik tentu saja ini sangat melelahkan. Ya. Pada konteks refleksi seperti ini, kenapa kemudian saya menawarkan satu kajian pertunjukan untuk melihat aksi Kamisan? Karena dia karakternya lebih kultural dan tidak terlalu pragmatis, lebih subtil, sehingga kita punya waktu untuk berjarak sebentar sebelum besok kembali sore di dalam aksi Kamisan dan melihat semuanya dengan perspektif baru mengalami aksi Kamisan. Salah satu yang ingin saya munculkan di sini adalah vulnerability, aspek vulnerability yang melekat pada ibu atau kerentanan ini. Jadi kalau kita bisa membayangkan sosok ibu yang tadi dibayangkan, misalnya justru karena dia punya aspek yang lebih luas, salah satunya karena dia mempunyai satu kerentanan ini di luar sosoknya yang juga terhormat. Jadi Anda membayangkan kalau dia harus berhadapan dengan aparat itu pasti memikirkan bahwa yang dibayangkan di depannya ibu. Karena dia akan terbayang pada ibunya sendiri. Jadi aspek yang terhormat sekaligus pada aspek kerentanan bahwa dia ibu dan bukan misalnya dalam konteks bapak kalau kita menyinggung apa yang disampaikan di teman-teman Kendeng tadi. Maka aspek kerentanan ini di dalam aksi Kamisan yang saya lihat sebetulnya bertumpuk pada elemen lain yang juga saya lihat di dalam disertasi saya bernama agoni atau rasa duka dan rasa sakit. Jadi kerentanan, rasa duka dan rasa sakit ini yang kemudian bergerak di dalam konteks ibu-ibu di dalam pasca reformasi dalam konteks aksi kekerasan ini. Nah,
Tiga komponen inilah yang sebetulnya menggerakkan aspirasi politik para ibu. Ya. Aspirasi ini menular, bisa disebar untuk menggerakkan lingkaran yang lebih besar seperti sekarang ini. Itu yang membuat kita semua hadir di dalam aksi Kamisan, terlibat dan ikut menyuarakan aspirasi politik itu. Karena kita merasa kita punya pandangan politik yang sama. Nah, kompleksitasnya, di sisi lain, duka dan rasa sakit serta kerentanan ini hanya bisa dimiliki oleh para ibu. Karena sifatnya autobiografis pada hidup mereka. Jadi itu hanya menempel person pada ibu itu. Dia tidak bisa dikenakan pada orang lain. Nah, autobiografi atau sederhananya profil ini berbeda satu dengan lain. Misalnya, setelah aksi Kamisan kita bisa kembali pada kehidupan sebagai kelas menengah, ya, kampus, kerjaan. Sementara para ibu dalam hal ini misalnya Bu Marsi, dia akan tetap menjalani kehidupannya dengan duka dan rasa sakit itu. Dengan kasus pelanggaran HAM, kematian anaknya yang juga belum terselesaikan misalnya. Nah, paparan ini tidak berarti mengecilkan atau meremehkan peran kawan-kawan muda mahasiswa ataupun kita semua yang terlibat di Kamisan. Paparan di atas hanya menjelaskan bahwa pengalaman hidup para ibu ini membawa makna simbolis yang berbeda. Paparan di atas sekaligus memberi kita PR untuk berpikir bagaimana menjaga nyala dan keberlangsungan Kamisan dan gerakan politik HAM ini jika epicentrum gerakannya hanya ada pada sosok ibu yang duka dan rasa sakit-sakitnya tidak mudah untuk dipindahkan karena terlalu personal. Jadi kebayang bahwa person ini, sosok ibu dengan duka dan juga rasa sedihnya, dia kemudian bergerak menjadi satu putaran gerakan politik. Gerakan ini kemudian menular. Gerakan ini menular dan bisa menyebar, tetapi rasa sakit yang menjadi core-nya ini, dia tidak bisa ditransmisikan, dia tidak bisa di dalam pertunjukan, sebetulnya tidak bisa ditransmisikan, karena sangat autobiografis, menempel pada ibu. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana ketika satu core ini tidak bisa tersebarkan, gerakan politiknya bisa berjalan. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan reflektif untuk kita semua melihat aksi Kamisan. Kembali ke isu tadi, dalam disertasi saya menyebut bahwa efek rumah kaca merefleksikan dan menawarkan satu gagasan dengan cara mengatasinya. Jadi alih-alih membayangkan ini ada di dalam satu epicentrum yang tersolidkan, terwujudkan dalam konteks ibu, efek rumah kaca pernah mengusulkan satu gagasan yang mungkin menurut saya sangat relevan untuk dibicarakan dalam bentuk rimpang. Nah, ini album terbaik 2023 tuh. Betul. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi ini juga kita melihat aspek kultural. Kenapa rimpang? Karena dalam nalarnya yang saya sebut tadi, di mana satu sosok menguat, dia menjadi epicentrum, dia hanya menjadi satu stak. Teman-teman kebayang ya, rimpang itu kalau kita melihat seperti pohon-pohonan jahe, ya. Jadi dia menjalar begitu, ya. Nah, alih-alih melihat gerakan politik digerakkan pada satu sosok, kita perlu melihatnya sebagai satu yang menyebar. Nah, album Rimpang melihat aktivisme bukan sebagai satu batang besar, tapi ia menjalar seperti rimpang. Mengenali dan menghargai setiap kontribusi dalam aktivisme jadi penting, mulai dari mural, meme, musik, sastra, dan juga bahkan stand up comedy. Nah, ini juga dijelaskan di dalam peluncuran dan pernyataan persnya ketika peluncuran album Rimpang. Nah, jadi album itu mengingatkan kita bagaimana sebetulnya nalar epicentrum tadi sebetulnya juga perlu dikritisi, karena dia hanya akan mengandalkan pada satu sumber. Ketokohan itu ada bahayanya juga ya. Ketokohan ada, tapi tidak bisa dihindari. Teman-teman besok kita datang ke aksi Kamisan lagi dengan setelah menyelesaikan percakapan ini akan paham maksud saya kenapa itu menjadi sangat penting untuk dibicarakan. Karena sudah sedemikian menguat, kita semua mungkin hanya kuat 2-3 tahun lalu aktivitas lain, teman-teman berganti regenerasi. Tapi orang yang bernama Ibu Sumarsi hanya absen beberapa kali selama 17 tahun. Karena saking kuatnya sosok Bu Sumarsi, beberapa kali ditawarin caleg juga ya, Mas. Ya, jadi di luar seluruh penampilan itu sendiri, dia membuat daya tarik kelompok kepentingan yang lain, ya. Dan tentu saja kesetiaan itu untuk tetap berada di depan istana, tentu saja adalah nilai sendiri yang kita bisa melihatnya menjadi satu paradoks juga, kerentanan yang sangat kuat karena dia menarik aspirasi politik yang lain. Jadi ini juga sebetulnya menjadi catatan menarik. Nah, rekomendasi yang disampaikan efek rumah kaca tadi bisa jadi untuk mengatasi bagaimana gerakan politik secara besar. Tetapi dalam aksi Kamisan, itu PR kita bersama. Bagaimana membayangkan gerakan ini bisa terus berkesinambungan dalam konteks yang menular
memang aspirasi politiknya, tetapi juga bagaimana rasa sakit ini bisa ditransmisikan dalam bentuk lain begitu. Itu catatan pertama. Ada catatan lain yang sebetulnya saya juga sampaikan terkait dengan objek, yaitu payung. Payung juga menjadi satu simbol yang menarik karena kita semua melihatnya. Dan di dalam performance tadi, kehadiran objek di dalam pertunjukan punya makna sendiri. Bagaimana dia hidup ya. Dan ini ada satu catatan yang mungkin bisa memberi ilustrasi bagaimana saya melihat itu. Januari 2023 juga. Sore ini dalam peringatan 16 tahun aksi Kamisan 19 Januari 2023, saya berhasil membeli maskot aksi, yakni payung hitam. Sejak sebulan sebelumnya, panitia aksi sudah menyiapkan sejumlah payung hitam dan menjualnya sebagai bentuk penggalangan dana bagi aksi. Saya beruntung. Meski saya melewatkan tawaran panitia yang dipasang di Instagram, saya masih punya kesempatan untuk membeli satu payung saat aksi berlangsung. Harganya Rp100.000 untuk satu payung. Hanya Rp20.000 lebih mahal dari yang biasa dijual di toko. Hal ini yang membuat saya berpikir bahwa pastilah aksi ini sedang tidak mengkomodifikasi ikon mereka. Di antara kerumunan orang yang dalam aksi sore itu, dua mahasiswa menjaga satu kotak yang dipenuhi dengan payung hitam. Payung yang dipakai para pelaku protes punya kata-kata yang berbeda satu sama lain, merujuk pada kasus pelanggaran HAM yang berbeda-beda, baik itu tentang pemberhentian massal 65, demo mahasiswa 98 atau penculikan aktivis. Sebagian dari payung itu bertuliskan hashtag aksi Kamisan. Payung yang mereka jual pada peringatan 16 tahun ini yang dipromosikan lewat Instagram bertuliskan hashtag aksi Kamisan di satu sisi dan baris slogan aksi hidup korban jangan diam melawan di sisi yang lainnya. Sampai sore berakhir, payung yang saya beli masih saya pegang. Seperti pelaku aksi yang lain, saya membiarkan terbuka sehingga para pejalan kaki dan wartawan bisa melihat apa yang tertulis di masing-masing sisinya. Nah, ini juga refleksi kita semua. Jadi ketika kita membuka payung itu sebetulnya dia ditujukan untuk siapa? Ya, dan ini juga hubungannya dengan ruang publik nanti. Sebagaimana saya membeli payung hitam saat aksi berlangsung, pengalaman saya dengan payung tersebut juga berbeda. Pembelian online tidak akan memberi saya kesempatan memilih mana payung yang saya suka, sementara pembelian langsung seperti itu memberi saya waktu untuk memilih. Sepintas, semua payung hitam nampak sama, namun baris tulisan yang sama. Namun butuh beberapa kali bagi saya untuk memilih mana payung yang tepat. Saya mencoba membuka beberapa payung, membandingkan satu dengan yang lainnya. Saya melakukannya tidak hanya untuk memastikan bahwa payung itu dalam kondisi bagus, namun juga bagaimana saya merasakannya. Apakah payung baru ini akan memberi perasaan sama dengan payung yang biasa dibawa para pelaku aksi setiap minggunya? Saat saya mencoba payung-payung itu, saya membayangkan apakah payung itu memenuhi perasaan itu. Catatan ini mengingatkan saya pada catatan John Emich tentang topeng di Bali. Dia menuliskan, ketika penari topeng di Bali memilih topeng sebelum membelinya, mereka memegangnya di tangan kanan, jari-jarinya menyentuh garis rambut yang terukir, pergelangan tangan yang membentuk leher imajiner. Saat penari menatap topeng itu, memutarnya ke sana kemari, membuatnya bergerak dalam musik tanpa suara, dia menilai potensi nyawa topeng tersebut. Dia mencari tempat antara dirinya dan kehidupan apapun yang melekat dalam orang lain yang terkandung di dalam topeng tersebut. Jika dia berhasil, maka akan terjadi ikatan yang memungkinkan dia membiarkan potensi kehidupan itu mengalir melalui tubuhnya sendiri. Nah, jadi saya membayangkan payung itu sebetulnya kalau dalam performance sama seperti orang memakai topeng. Jadi topeng itu sebetulnya sesuatu yang memang hanya bisa hidup ketika dia dipegang. Nah, di dalam konteks payung sebetulnya juga pertanyaan yang ingin juga kita bisa lihat bagaimana kita melihat setelah 17 tahun merefleksikan payung itu. Dari berbagai generasi dan dari berbagai tahun, refleksi kita seperti apa dalam melihat payung itu. Nah, kesadaran bahwa kemudian itu dibuka sebetulnya untuk orang yang lewat sehingga dia bisa melihat tulisan itu. Menurut saya juga menjadi penting untuk kemudian digarisbawahi karena seringkali itu tertutup oleh kebisingan atau lalu lintas itu sendiri. Oleh polisi juga yang oleh polisi juga. Depan kita persis ya. Ya, jadi kehadiran payung itu tentu saja menjadi satu hal yang menarik sekaligus simbolis dalam konteks itu. Yang saya amati yang lainnya dan ini yang terakhir adalah keterlibatan virtual ya di era digital seperti ini. Nah, ini terkait dengan YouTube yang dikelola oleh Lexi ya, Jakarta News. Catatan yang saya tulis, dalam aksi Kamisan, gagasan dan praktik penonton yang dimediasi terlihat jelas.
Sejak bertahun-tahun lalu, aktivis dan jurnalis video Lexi Junior Mbadeta menyiarkan protes tersebut setiap Kamis sore. Melalui channel YouTube-nya Jakarta Nikus yang memiliki 281.000 subscriber, banyak peserta dan simpatisan proses di seluruh Indonesia dapat menyaksikan dan mengikuti protes tersebut. Lexi biasanya bekerja sendiri, mengoperasikan kameranya sendiri seperti yang saya lihat di berbagai kesempatan protes. Usai streaming, ia memposting rekaman protes tersebut di saluran YouTube-nya. Dengan melakukan hal ini, ia memungkinkan protes tersebut tidak hanya menambah jumlah penonton, tetapi juga keterlibatan afektif terhadap protes tersebut, termasuk terhadap para ibu. Ambil contoh salah satu video 21 April 2022, ia menayangkan aksi protes ke-726. Pada jam 4 sore itu, video menunjukkan bahwa dia sudah ada di sana. Tidak ada pengunjuk rasa di sekitar sejauh kamera dapat menutupi lokasi protes. Saya berasumsi hal itu terjadi di tengah lockdown akibat maraknya varian Omicron selama wabah COVID. Hanya satu pengunjuk rasa yang muncul, yaitu Ibu Sumarsi. Pertemuan juru kamera dan sang ibu sangat menyentuh karena menunjukkan kedekatan keduanya. Mereka berbincang hangat dan singkat, dan kemudian diam. Ibu Sumarsi meninggalkan pembicaraan dan Lexi menyusul. Seorang diri, ia mulai membuka payung hitamnya dan berdiri di depan istana presiden sendirian. Melalui video tersebut, kita dapat melihat bahwa sang ibu juga terus mengamati jika ada pengunjuk rasa yang datang, mengharapkan lebih banyak pendukung untuk perjuangannya. Cukup lama, Lexi tetap berdiri di belakang sang ibu, memproyeksikan dari belakang dengan latar belakang Istana Merdeka. Suasana hening namun kuat, hingga salah satu penjaga datang dan menyapa Ibu Sumarsi. Adegan seperti itu merupakan gambaran visual yang selalu bisa diandalkan oleh para pelaku dan simpatisan aksi di streaming YouTube Lexi. Ia bisa berupa adegan bisu seperti tadi, atau adegan para pengunjuk rasa membacakan pernyataan politik mingguan mereka. Jadi teman-teman juga membayangkan bagaimana YouTube ini sebetulnya juga mengembangkan konsep partisipasi. Sebagian dari kita ketika hadir, karena tinggal di Jakarta, mungkin juga ada pasti kawasan itu dan mengagendakan untuk hadir sebagai bagian dukungan, hadir di sana. Jadi kita di sana dan kita berpartisipasi. Tetapi dengan mediasi seperti ini, maka kadang-kadang orang juga punya pemikiran lain bahwa kita di sana dengan berpartisipasi. Artinya ketika kita melihat YouTube itu sebenarnya kita menyatakan dukungannya. Jadi ini juga bentuk engagement atau keterhubungan kita dengan aksi dengan cara yang berbeda. Dan tentu saja karena aksi ini terjadi di Jakarta, tidak banyak orang yang mungkin bisa on the spot di situ. Seperti sekarang ini ada IG Live, dan aksi itu yang menjadi penting juga untuk diberi tanda sebagai bagian bagaimana aspirasi politik yang tadi kita bicarakan juga bisa dibagikan. Satu hal yang penting dari situ yang ingin juga saya tunjukkan untuk menghargai apresiasi apa yang dikerjakan Lexi, angle-angle-nya dan bagaimana dia menyajikannya menggerakkan afektif, dan itu yang sebenarnya bisa mentransformasikan apa yang terjadi di lapangan terjadi di dalam layar depan kita, sehingga kita bisa merasakan seluruh afeksi atau emosi tubuh yang terlibat di dalam seluruh aksi itu. Ketika itu dipenuhi karena upacara atau peringatan ulang tahun, atau bahkan dalam konteks yang tadi yang hanya menampilkan Lexi dan Ibu Sumarsi sendiri. Jadi sekali lagi itu beberapa hal yang menurut saya penting untuk mungkin kita bisa menilai dan mulai menghargai lebih lagi dan memberi nilai pada hal-hal yang mungkin selama 17 tahun sudah kita anggap ada begitu saja, tapi sebenarnya itu kontribusi dari mungkin lebih banyak orang. Dan sekaligus presentasi saya ini untuk juga menghargai setiap kontribusi itu, termasuk Jali yang memoderatori saya dan menemani saya. Terima kasih Jali. Bukan buat Mas Jonet atas catatan lapangannya ya, dan bagaimana pengamatan hal-hal yang sangat penting dan simbolik secara performance art dan juga pesan politik yang disampaikan oleh kita. Mungkin nggak semua yang di sini mungkin pernah ke Kamisan, tapi diharapkan bisa meluangkan waktunya. Terdekat besok ada Kamisan ke-802 di momen 17 tahun aksi Kamisan, tapi tentu sedikit banyak catatan kita soal aksi yang sudah berlangsung 17 tahun ini juga menjadi hal yang penting gitu, dan tentu dalam tanda kutip menjadi monumen ya bagi bagaimana perjuangan gerakan HAM, penegakan hukum dan demokrasi itu berlangsung gitu. Tadi ada konteks soal egoni ya Mas ya, soal bagaimana kedukaan dan cerita sedih gitu yang sangat melekat terhadap orang itu juga bisa menggerakkan gitu, walaupun tadi dalam aspek lain yakni karena melekat terhadap tokoh itu sendiri itu menjadi sulit. Kalau tentu karena ada aspek biologis ya, setiap orang ada batasan umur ya kan, dan lain-lain itu akan hilang gitu seiring waktu.
Tapi bagaimana kita akhirnya bisa beranjak dari keniscayaan itu menjadi penting gitu. Sebagai informasi juga bahwa momen ini gitu atau kegiatan ini, kolaborasi ini yakni Ngaso Malam Kamis juga merupakan tribut dulu bagi seorang ibu juga yang meninggal di tahun 2018, yakni Genoveva Misiati, ibu dari Bimo Petrus Anugrah, salah satu dari 13 orang yang masih dinyatakan hilang, mahasiswa UNER dan juga warga Malang yang sampai sekarang kita belum tahu nasibnya, dan ya case-nya masih terus berlangsung, dan terduga pelakunya gitu malah eksis gitu di politik. Ikut pilpres sudah 4 kali, 1 sebagai cawapres, 3 sebagai capres, kalah terus alhamdulillahnya. Semoga kali ini juga kalah lagi ya kan, sanksi moral dan sosial ya, bahwa Gusti Allah ora sare, insya Allah ya, amin. Tentu kita harus percaya, bukan insya Allah, itu satu keniscayaan gitu. Dan ya itu akhirnya saya yakin juga pasti itu yang menggerakkan sebagian besar dari kita untuk datang ke aksi Kamisan dan ke kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, bahkan membagikan juga di media sosial dan lain-lain. Poin terakhir tadi penting soal peran digital ya, bagaimana seorang Lexi Ramadeta gitu dengan berbagai platformnya, dulu bersama Offspring ya, Offspring nama grup band ya, Offstream, bersama Offstream dulu bikin Garuda Dance Update, kemudian juga bersama akun YouTube Jakarta Nikus dengan subscriber yang hampir 300.000. Sangat rutin mendokumentasikan, bahkan kemarin dalam konteks lain yakni kasus kriminalisasi Fatih Haris oleh Luhut Binsar Panjaitan juga berperan besar di tengah akses dokumentasi dan publikasi terhadap proses sidang itu nggak dilakukan secara general oleh pengadilan negeri, tapi diambil alih oleh pihak warga yakni Lexi itu sendiri, dan itu berperan penting dalam catatan-catatan bagaimana pengadilan sempat sangat timpang gitu terhadap situasi jalannya persidangan terhadap Haris Fathia ataupun Luhut, seperti itu gitu. Bahkan di tengah Covid kita juga sempat beradaptasi menjadi pola Kamisan online gitu. Kita dibantu sama teman-teman grafis membuatkan template yang bisa diisi oleh pesan-pesan tuntutan kita dan disebar lewat media sosial, lewat story Instagram dan lain-lain seperti itu, Mas Jonet. Dan ya catatan itu menjadi penting dan semoga bisa terus dikembangkan dalam keberlangsungan aksi Kamisan yang sudah berlangsung 800 kali lebih hingga esok gitu. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan, ditanyakan ke Mas Jonet terhadap paparan-paparannya, simbolisasi-simbolisasi yang muncul selama aksi Kamisan, dan juga hal-hal yang ingin diutarakan. Refleksi tadi penting buat Mas Jonet, garis bawahi bahwa kita perlu mengambil momen sejenak untuk bisa melihat hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam aksi kita bersama ini gitu. Silakan mungkin buat teman-teman dibuka sesi pertanyaan atau penyampaian apapun yang ingin diutarakan. Terus sanggahan, mungkin atau ada informasi tambahan juga boleh. Sebelum nanti kita ikut ke kegiatan berikutnya, ada bedah lagu Perunggu ya, bedah album Memorandum ya. Sebelum ngomongin memorandum, kita ngomongin memori-memori soal aksi Kamisan juga boleh. Silakan teman-teman. Sini seenggaknya ada beberapa muka yang memang sangat aktif di Kamisan juga. Ini ada Ega Melindo, dulu aktif di Suates Perempuan, di Pusat Paramadina juga, lantai 2. Ada juga Om Ali Nur Sahid di belakang. Nah, ini ada juga salah satu pengarsip juga di Kamisan 600 tuh Mas, di 2019. Entah Mas Jonet datang atau enggak, waktu itu kita dibantu banyak sama teman-teman kreatif. Ada paduan suara yang isinya musisi, ada Baskara Putra dan teman-teman FIS, ada Bilal Indrajaya, ada Sal Priadi, ada Ciki Fauzi dan teman-teman lain. Ini juga diabadikan oleh emang dokumentator kegiatan seni yakni Mas Hasif. Di sini juga ada Mas Hasif ya kan. Itu di YouTube-nya Mas Hasif juga lumayan ramai yang nonton. Gitu. Silakan nih, kalau ada yang mau berbagi. Nah, Ega apalagi sering terlibat dalam gerakan-gerakan gender juga kan. Tadi boleh maju gak? Biar pakai mic, biar kerekam. Jadi bisa kita olah jadi produk-produk lain. Salam kenal Mas Jonet, saya Ega Melindo, temannya Jali. Sebenarnya lu harus bilang sih, karena lu harusnya ada Bu Sumarsi kan, soalnya nggak bisa datang teman-teman karena beliau lagi kurang sehat. Jadi sebenarnya harusnya ada Bu Sumarsi malam ini.
Saya mungkin nggak menyanggah atau apa, tapi saya juga refleksi saya juga nggak setiap hari Kamis datang ke Kamisan. Tapi tadi soal keteguhan yang Mas Jonar bilang itu juga, itu sudah lama juga saya simpan sebenarnya. Ada beberapa catatan kalau habis aksi Kamisan itu terbiasa menulis, udah ada handphone sekarang, ada notes gitu, bikin refleksi gitu. Buat saya yang nggak tiap hari ikut Kamisan, tapi buat saya aksi Kamisan tuh kayak ya ketemu Bu Sumarsi, memang ketemu yang lain juga, itu kayak nambah energi aja, kayak oh iya kalau lagi ke Kamisan tuh kayak menambah energi. Saya sampai punya sebutan Kamisan itu keteguhan yang menawan, Mas. Saya punya satu foto yang itu tidak sengaja saya potret waktu itu Kamisan keberapa jam? Gue tulis waktu di postnya gue 574. Itu foto yang nggak sengaja sebenarnya saya potret. Bu Sumarsi berangkulan dengan Ibu Narti, dan itu buat saya ya nggak sengaja aja, nggak ada pengen difoto atau apa gitu. Beberapa hari kemudian ada orang yang bilang, saya kirim ke beberapa teman, ada orang yang bilang boleh nggak saya minta fotonya, mau ditaruh di lagunya gitu, di apa Samren. Waktu itu ada satu band, itu udah pakai aja nggak apa-apa, karena menurut dia ini gambar yang nggak sengaja tapi kuat banget gitu. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Jadi buat saya aksi Kamisan tuh itu, Mas. Apa namanya, ruang untuk bersolidaritas. Yang saya apresiasi juga dari aksi Kamisan ada korban pelanggaran HAM lain justru diberi ruang untuk bicara gitu, untuk bicara, untuk juga berefleksi gitu. Mungkin itu sih kalau saya. Dan satu hal lagi, beberapa kali saya hadir di depan gitu, berdiri bersama Bu Sumarsi, ada kali 2-3 kali gitu. Belakangan beberapa hari ini sering ada orang yang teriak gitu, naik motor, sampai kapan juga nggak bakal. Kalau saya sebagai jiwa muda kan, masih orang nggak jelas banget. Orangnya sama gak kira-kira? Nggak, kan gua nggak apal kalau. Terus tiba-tiba Bu Sumarsi bilang gini, Bang harus segitu, udah marah-marah. Saya sering gitu. Oke baik. Oh gitu. Jadi tapi ya gitulah. Itu refleksi saya sih melihat aksi Kamisan. Dan di aksi Kamisan juga saya banyak bertemu orang-orang yang apa ya? Kalau dibilang senasib juga enggak, karena saya sebenarnya bersyukur. Saya kadang-kadang ditanya sama, ini jadi jauh banget ya. Tapi saya ditanya sama keluarga, kan saya termasuk yang sering memposting aksi Kamisan. Kebetulan ibu saya PNS. Jadi ditanya gitu, ngapain sih ikut demo, ikut aksi gitu. Kamu kan punya privilege, emang kamu korban kekerasan gitu. Di rumah hidupmu damai kok, bahagia gitu. Tapi saya juga tadi kalau jadi singgung, saya juga aktif di komunitas perempuan. Sayanya mungkin memang tidak tertindas, tapi orang-orang di sekeliling saya tidak bisa menutup mata terhadap itu. Saya juga berlatar belakang sosiologi. Jadi selama-lamanya yang bisa saya kenalkan kepada keluarga saya soal aksi Kamisan adalah, apalagi mereka juga hidup di tahun-tahun Orde Baru, ya saya bilang bahwa mereka adalah orang yang keluarganya hilang, anaknya ditembak, mereka berjuang sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa datang terus, emang ditemuin sama presiden? Ya nggak ditemuin sih, cuma dilewatin doang kadang-kadang aja. Mobilnya lewat kadang-kadang. Tembus tuh sama kamarnya Lexi, tembus tuh Mas. Mobilnya lewat. Mas Lexi itu menarik juga tuh kalau soal Mas Lexi. Itu untuk soal aksi Kamisannya. Jadi buat saya aksi Kamisan itu keteguhan yang menawan sih, yang juga saya ceritakan ke teman-teman di kampus waktu zaman kuliah, ke adik-adik kelas ya gitu. Kebetulan saya juga barengan sama Jali pernah di Sahama juga. Kalau Mas Lexi, saya baru Kamis kemarin ketemu Mas Lexi lagi, punya waktu ngobrol lama. 2 minggu ini kan Kamisan hujan terus ya, Mas Lexi tuh
Dia bilang subhanallah. Dia luar biasa tuh sendiri dengan kamera sebesar itu gitu kan. Terus aku bilang sama Mas, kamu punya akun Instagram ya? Aku mau posting, aku menulis soal dia sendiri gitu kan. Enggak, aku nggak punya akun Instagram. Nggak usah, kayak gitu. Tapi saya, Mas Lex itu luar biasa sih menurut saya. Kalau tadi Mas bicara kontribusi ya kontribusi dalam bentuk lain mungkin banyak, tapi siapa sih orang yang mau memberikan kanal besar, kanal YouTube yang dia tiap hari Kamis, bahkan dia yang duluan nyampe sono. Itu sih saya sama Mas Lex sih angkat topi. Kadang-kadang kalau bubaran aksi Kamisan, Mas ada yang mau dibantuin nggak? Usah. Iya, males banget orangnya. Kalau Mas Lexi nonton, salam hormat Mas Lexi. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih banyak Ega buat tambahannya. Penting juga tepuk tangan buat Ega, teman-teman. Teman-teman baru hadir, silakan mungkin bisa mengisi bangku yang di depan. Teman-teman, ini kita masih dalam rangka kegiatan Ngasuh Malam Kamis, kolaborasi Kamisan dan Kios Sojo Kios. Peringatan 17 tahun aksi Kamisan yang udah diselenggarakan sejak 18 Januari 2007. Dan besok kalau teman-teman berkenan waktu dari jam 3 sore sampai jam 5 silakan datang ke seberang Istana Merdeka. Kita bareng-bareng bersama Bu Sumarsi, para keluarga korban dan penyintas pelanggaran HAM berat lain, kita memperjuangkan penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Teman-teman ada lagi yang mau berbagi atau bertanya? Di sini udah ada Mas Ali Nur Said juga, mungkin silakan Mas Ali. Wah, pelanggaran Mas katanya kalau Mas Ali ada di sini tapi nggak diberikan mic. Itu tata tertib Kios Sojo Kios kan? Pasal 2 itu kayaknya. Silakan kita beri tepuk tangan buat Mas Ali Nur Said. Ya. Nanti kayaknya akan bikin postingan Instagram ya. Belum baca artikelnya jadi saya nggak bisa. Nanti kita kirim. Mas Jonet lagi proses bikin jadi, karena Mas Jonet canggih banget bikin langsung artikel berbahasa Inggris jurnal gitu. Sekitar belasan halaman. Dia tanpa proses bahasa Indonesia dulu gitu, nggak kayak saya atau teman-teman mediocre lainnya gitu. Mas Jonet langsung bahasa Inggris dan masih proses dalam bentuk esai populer ya Mas? Iya, saya bisa. Ya, saya juga berniat membuatnya menjadi tulisan yang lebih populer ya. Karena juga kalau di dalam jurnal itu resikonya dia ada banyak konsep yang di dalam jurnal itu dianggap biasa. Tapi tentu saja bagi kebanyakan orang dia perlu penjelasan lebih gitu. Bahkan kalau di dalam jurnal pun yang kita juga perlu menjelaskan satu konsep yang kita maksud ini sebagai konsep yang apa. Salah satunya itu tadi bagaimana sebetulnya kan konsep ini ngomongin soal jadi di dalam disertasi kita ngomongin politik agonistik sebetulnya, dan disertasi saya fokus pada politik agonistik pasca reformasi, yang itu kemudian saya bikin satu konsep terkait dengan kehadiran itu tadi bagaimana ada duka, rasa sakit. Jadi intinya yang mau disampaikan menjadi warga negara Indonesia ini adalah bagaimana kita kemudian juga masuk dalam konsep itu dengan membawa duka itu untuk kemudian bisa mengartikulasikan politik, dan itu ada di dalam setiap chapter saya. Yang sekarang saya tulis chapter 2 itu kan saya ngomongin dua seniman milenial. Kenapa milenial penting? Karena mereka lahirnya masih dalam Orde Baru, mengalami reformasi, kemudian ketika mereka melakukan praktek artistik itu di dalam pasca reformasi. Maka praktek artistiknya biasanya mengamplifikasi seluruh refleksi perpindahan rezim ini. Dan dua seniman ini misalnya ada salah satu yang memang punya latar belakang etnis Tionghoa Indonesia. Dia kemudian juga membayangkan satu praktek dan merefleksikan bagaimana ketika 98 dia harus dibawa keluarganya ke Singapura dan kemudian balik lagi ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, dan melihatnya sebagai satu proses yang juga bisa diwujudkan dalam satu. Dan bagaimana menjadi seniman seperti itu. Satunya adalah satu seniman yang orang menyebutnya seniman queer, sementara dia sendiri tidak menganggap itu sebagai satu konsep yang penting. Jadi itu chapter 2-nya lebih mengarah pada praktik artistik, sementara chapter 1-nya sebetulnya pada praktik sosial, dalam hal ini protes itu tadi, baik dari aksi Kendeng maupun dari aksi Kamisan, dan menyangkut politik agonistik yang sebetulnya dianggap menjadi penting di dalam proses demokratisasi, karena dia mengizinkan orang itu berkonflik dalam konteks sebagai lawan, tidak sebagai musuh. Nah, konteks itu yang kemudian sebetulnya dikembangkan dan dibayangkan menumbuhkan
semangat demokratisasi, karena dia membiarkan suara-suara itu ada dan pluralitas menjadi satu yang seharusnya ada di dalam konsep itu. Nah, disertasi saya sebenarnya berangkat dari satu kritik terhadap konsep itu, yaitu membayangkan bahwa ketika orang berkonflik, dia resistensinya itu tanpa batas. Kritik itu tentu saja muncul ketika kita melihat ada satu orang meninggal ketika di dalam aksi kendeng. Jadi sebetulnya resistensi itu pasti punya batas. Dalam hal ini, di dalam aksi Kamisan itu juga kita bisa melihatnya. Ketika terus-menerus berkonflik seperti itu pasti ada batasnya, dan kita bisa melihat resistensi itu punya batas dan tidak seperti tidak ada batasannya dan bisa berlangsung terus-menerus. Jadi anggapan agonistik bahwa konflik bisa, sekalipun itu kemudian menganggap lawan dan bukan musuh, mengasumsikan semuanya punya energi yang sama, kan tidak seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi catatan saya dalam melihat aksi Kamisan dan melihat bagaimana sebetulnya rasa duka dan rasa sakit itu sebetulnya menjadi elemen penting di dalam kacamata melihat proses demokratisasi dan kewarganegaraan kita di Indonesia. Begitu. Ya, batas dari tekanan atau tegangan konflik itu niscaya, seperti case Yupatmi gitu meninggal hari-hari pasca aksi semen kaki ya, di Kendeng. Bahkan pertanyaan kritis dan pahit atau getir bahwa bagaimana kita sebagai pelaku di dalam aksi Kamisan harus bersikap pasca misalnya akhirnya unsur biologis itu menjumpai para presidium misalkan, atau ya semua korban kecelakaan HAM berat hari ini tentu yang ada batas biologisnya itu juga sampai sekarang memang belum secara reflektif itu belum kita sering perbincangkan dan rumuskan gitu. Dan yang disampaikan Ega barusan itu juga menurut saya pada percakapan ini menjadi titik kritis yang juga kita bisa melihat. Misalnya begini, saya kan tadi menyampaikan bahwa rasa duka dan rasa sakit itu tidak bisa ditransmisikan kalau di dalam pertunjukannya. Dia tidak bisa ditularkan, tidak bisa dipindahkan begitu loh. Rasa duka yang Bu Sumarsih itu tidak mungkin bisa kita tamu, karena kita itu terlalu autobiografis, itu personal, dan kita hanya bisa berempati mungkin atau ikut dalam aksi aspirasi politiknya kita bisa, tapi rasa duka itu tidak. Maka yang disampaikan Ega tadi seperti juga menyadari kita, jangan-jangan memang bukan itu yang harus ditransmisikan. Mungkin cukup aspirasi politiknya. Nah, PR kita bersama sebetulnya adalah bagaimana aspirasi politik ini juga bisa menjadi epicentrum yang lain. Gitu. Karena itu juga akan menjadi satu strategi dan mungkin PR kita bersama untuk merefleksikan satu aksi yang sebetulnya sudah bisa berusia 17 tahun dan bagaimana dia akan berusaha lebih lanjut lagi. Apa yang harus dikerjakan? Tetapi kan di dalam gerakan masyarakat sipil kita, isu keberlangsungan ini kan memang selalu jadi PR. Iya kan gitu. Jadi ini menurut saya PR kita bersama melihat keberlangsungan itu, dan mungkin tidak hanya mengandalkan pada beberapa aspek yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, putaran lagi buat Mas Jonet, teman-teman. Kembali dibuka teman-teman kalau ada yang mau disampaikan amatan mengenai aksi Kamisan. Di sini juga ada Bagas, mahasiswa UPN veteran Jakarta. Padahal kampus yang diciptakan ini loh, militer dulu ya kabarnya, tapi sangat progresif, berani ke depan istana tiap Kamis gitu-gitu. Atau teman-teman lain mau menyampaikan pengamatan atau refleksi atau usulan bahkan yang mungkin perlu kita sama-sama obrolkan nanti di forum lain di aksi Kamisan, itu juga bisa kita tampung gitu. Jangan sungkan-sungkan, silakan teman-teman. Mas Bagas silakan maju ke depan. Nih rektornya nggak nonton guys, tenang aja. Paling Mbak Lewe yang nonton ini. Tes. Selamat malam rekan-rekan, selamat malam, salam kenal Mas Jonet, Mas Jali. Perkenalkan, nama aku Bagas, mahasiswa biasa dari kampus yang dekat dari sini gitu, dari Pondok Abu. Dan tadi terima kasih Mas atas pemaparannya ya soal pembahasan terkait perspektif ibu pasca reformasi, dan coba studi kasusnya adalah aksi Kamisan dan aksi-aksi perempuan di Kendeng gitu ya. Tadi yang cukup aku soroti terkait pemaparan Mas Jonet tadi adalah rekan atau mungkin sejawat dari Mas Jonet yang terafiliasi kemudian dengan perempuan Marhenis ya tadi apa? Gerakan wanita Marhenis. Ya. Langsung Ibu Mas Jonet ya. Di situ kan kita melihat ada urgensitas yang tinggi bagaimana perempuan ketika bisa diorganisir, ketika bisa menyatukan kekuatan, mengumpulkan kekuatan untuk kekuasaan, nantinya akan jadi suatu orkestrasi yang lebih konkret untuk kedepannya.
bagaimana aspirasi-aspirasi ibu itu bisa dibawa, bagaimana aspirasi-aspirasi ibu terhadap anaknya mungkin nanti bisa dibawakan dari pengorganisaran yang dilakukan gitu. Nah, tapi kasusnya sekarang yang terjadi adalah mungkin nggak bisa kalau kita secara umum ya, mungkin secara yang lebih dekat aku ngeliatnya teman-temanku sendiri gitu, mahasiswa-mahasiswi di UPN. Kita sendiri ngelihat bagaimana adanya pembedaan antar mahasiswi atau mahasiswa di kampus-kampus gitu mas. Ada yang satu concern dengan misalnya magang, BKN dan lain-lain, yang satu juga concern dengan akademis, riset dan lain-lain, dan bahkan hanya segelintir yang kemudian concern, yang kemudian mengikuti isu sosial, isu politik, dan isu kebudayaan. Nah, di sini kan jadi PR kita bersama ya mas, bagaimana kita melihat, bagaimana kita membangun suatu iklim di mahasiswa, di gerakan masyarakat sipil, bahkan orang-orang atau mungkin individu-individu yang lebih concern, yang lebih bisa membuka matanya, melihat bagaimana nih negara ini berjalan, bagaimana kita bisa mengumpulkan aspirasi, bagaimana kita bisa mengumpulkan kekuatan. Nah, berkaca dari cerita Mas Jonet tadi dan pengalaman ibunya Mas Jonet, kira-kira nih menurut Mas Jonet mungkin dari perspektif seni atau perspektif teatrikal tadi ya, Mas, kiranya bisa nggak sih atau relevan nggak sih ketika kondisi saat itu, kondisi mungkin ibu dari Mas Jonet itu kan terorganisir gitu ya, ikut suatu gerakan yang terorganisir. Nah, itu dilakukan sekarang gitu, dilakukan di mana kawan-kawan mahasiswi mungkin terorganisir, bagaimana kawan-kawan perempuan muda itu terorganisir. Nah, itu kira-kira bisa semakin memperkuat esensi dari kondisi ibu atau mungkin kondisi wanita pasca reformasi atau enggak gitu. Apakah nanti menimbulkan kekuatan politik baru atau bahkan ya itu karena beda zaman jadi nggak bisa relevan gitu. Nah, kira-kira gimana mas, kira-kira akan relevan atau enggak ketika diposisikannya sama ketika waktu itu masa dari ibunda dari Mas Jonet itu sendiri gitu. Mungkin itu pertanyaan dari aku. Kalau lebih mohon maaf, aku kembalikan lagi ke Mas Jali. Terima kasih. Ya, silakan Mas Jonet, pertanyaan penting. Ya, terima kasih Bagas, pertanyaannya menarik dan menurut saya langsung sangat relevan dengan percakapan selanjutnya, karena itu kan seperti memandu kita apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang terkait dengan PR yang tadi saya sebutkan. Saya merujuk pada apa yang tadi disampaikan Ega, melihat aksi Kamisan sebagai proses ketebuan yang menawan. Menurut saya itu jadi satu kuncinya. Kenapa performance studies itu menjadi satu yang sekarang kita anggap progresif? Karena sebetulnya dia juga memungkinkan melihat bagaimana transmisi pengetahuan, dalam hal ini mungkin aspirasi politik, dalam konteks-konteks ketubuhan dan peristiwa, ya. Dan itu menjadi sangat penting sehingga kita mengenali bahwa gerakan politik, gerakan sosial sangat bisa diinisiasi dengan aspek ketubuhan dan peristiwa itu. Dalam satu contoh misalnya begini, dalam ketika cerita ibu saya tadi, jadi ibu dan bapak saya kebetulan keduanya aktivis PNI dulu di Wonogiri dan mereka ketemu di partai. Jadi memang ada pengorganisasian yang pada saat itu terjadi ya. Tetapi dalam konteks kita yang mungkin tidak punya akses pada konteks-konteks seperti itu, bagaimana kita melihatnya? Saya pikir forum seperti ini menjadi penting ya. Ini kan juga satu peristiwa, dan peristiwa di mana kita ketemu langsung dan melihatnya, mungkin juga yang ada yang termediasi, tapi sekarang langsung. Ada aspek peristiwa lain yang menurut saya menyinggung pada ketebuhan tadi. Dalam hal ini misalnya, saya nggak tahu ospek masih ada nggak sih sekarang? Masih, namanya apa ya? PKKBM apa sih? Itu ya? Apa sih? PKKMB. Nah, itu. Nah, saya kebetulan panitia ospek seksi acara Visipol UGM 97. Ya. Mahasiswanya nih, Visipol UGM. 9 berapa? 2018. Saya 97 karena saya dimasuk UGM 95. Jadi 2 tahun setelah itu saya jadi MC yang teriak-teriak itu. Tapi teriak-teriak itu hanya penampilan, salah satu penampilannya ya. Penampilan yang lain adalah kita memutuskan penugasan yang diberikan kepada mahasiswa baru itu. Nah, salah satunya yang tentu saja legendaris dan dikenal di banyak sekali ospek adalah misalnya membawa buncis sepanjang 12 cm. Ya, begitu. Nah, bentuk penugasannya mungkin sama di dalam banyak kampus, tetapi refleksinya yang akan berbeda di dalam konteks Visipol UGM pada saat itu. Dan ini yang kemudian saya refleksikan ketika saya masuk ke Theater and Performance Studies. Kenapa buncis 12 cm itu menjadi penting, dan pada saat itu memang sudah dibahas. Karena ketika mahasiswa baru itu mencari buncis 12 cm, dia akan kepasang Beringharjo yang pada waktu itu penuh konflik. Mencari buncis sepanjang 12 cm akan membuatnya bertahan di pasar itu lebih lama. Pada saat itulah peristiwa ketubuhannya berlangsung.
dia melihat loading, dia melihat seluruh aspek yang di dalam konteks ini adalah rakyat yang kita lihat di dalam pasar yang berbeda dengan kehidupan akademik. Real terjadi sebelum dia memulai statusnya sebagai mahasiswa. Ospek adalah orientasi untuk memasukkan di mana kamu akan berpihak sejak semester 1 lewat buncis 12 cm ya. Jadi aspek-aspek dalam seperti itu di dalam ketubuhan dan di dalam refleksi performance studies menjadi penting, karena aspirasi politik bisa muncul dari objek tadi, dari peristiwa di mana orang memang harus mencari onde-onde yang mungkin diameternya 6 cm atau tentu saja ya itu orang akan bertahan lebih lama. Tetapi tugas-tugas itu didedikasikan untuk membuat orang bertahan lebih lama dan tidak sibuk mengerjakan tugas di kamarnya, di real, di tempat, di situs di mana rakyat itu melakukan dinamika pagi sehari-hari. Nah, saya pikir aspek-aspek itu kalau kita kenali sebenarnya banyak sekali peluangnya dan tidak harus dalam bentuk organisasi formal seperti yang kita lihat dalam gerakan-gerakan sebelumnya. Dan di dalam aspek performance studies, kenapa itu jadi penting dalam konteks politik? Karena dia membantu kita mengenali potensi-potensi bagaimana gerakan politik bisa dihidupkan dalam konteks peristiwa dan kebutuhan. Itu catatannya jadi. Iya, iya. Terima kasih Pak Condet, tepuk tangan. Tadi memberikan contoh bagaimana treatment ya. Yang juga bisa menjadi aspek filosofis sampai ke terapan yang diharapkan bisa tertanam gitu di diri tiap orang gitu yang diintervensi ya. Tapi Bagas mungkin beberapa referensi gitu mengenai organisasi yang terlibat dalam gerakan perempuan, gender dan lain-lain bisa cek, ada Solidaritas Perempuan, ada Perempuan Mardika, dan juga di Kamisan juga banyak terlibat gitu mengorganisir teman-teman perempuan muda dan lain-lain. Purple Code juga bisa jadi rujukan. Semoga nanti bisa juga mengajak semakin banyak mahasiswa UPN Veteran Jakarta ya untuk terlibat. Thank you guys. Teman-teman terima kasih sudah bertahan walaupun mungkin sebagian motivasinya ingin nonton ini Perunggu nanti ya, bedah memorandum, pastikan Rio akhiri malamu Pram ya. Kalau itu Pram versi Perunggu, kita juga bisa bahas Pram versi lain tentunya. Ada buku-buku Pramudiananda Tour di sini bisa dibeli. Tangan buat Mas Jonet atas catatan lapangan.